gue beruntung bisa mendapatkan jersey ini karena waktu itu gue sempat main ke rumahnya. Buat gue ini jadi salah satu jersey Persija yang terbaik sepanjang masa dengan desain yang berani. Pas momen ini kebetulan gue nonton langsung ke Lebak Bulus saat itu. Jumpa lagi di Rap Jersey of the Day. Kali ini gue akan memilih satu jersey favorit gue yang pasti rare, very rare, dan priceless, tidak bisa dinilai dengan uang karena ini benar-benar menjadi saksi sejarah dari perjalanan sepak bola Indonesia, khususnya Persija Jakarta. Dan bisa dibilang ini adalah jersey yang kalau para kolektor jersey Persija ini dicari banget karena tidak banyak orang yang megang atau tidak banyak orang yang punya, karena memang di era itu dipakai hanya setengah musim ya, karena waktu itu di tahun 97 ke 98 itu kompetisinya harus terhenti karena krismon, karena ada krisis moneter, juga ada tragedi yang bulan Mei itu, reformasi saat itu. Jadi akhirnya liganya terhenti, tapi menyisakan banyak sejarah. Salah satunya adalah jersinya, desain dari jersey Persija ini memang buat gua jadi salah satu yang terbaik. Gagah banget, warna orange-nya juga mantap banget. Kita lihat langsung ya jersinya seperti apa. Tada! Ini dia, ini adalah jersey Macan Kemayoran. Langsung on point banget ya desainnya ya, menunjukkan bahwa Persija adalah Macan Kemayoran ya, dengan langsung desain macan sebesar ini, terus dengan lengan kulit macan ya, belang lorengnya. Ini dia. Dan ini adalah salah satu jersey yang dicari sama kolektor. Kebetulan ini adalah jersey pemberian langsung, jadi gua nggak beli. Waktu itu dikasih sama salah satu pemain Persija yang sempat menjadi skuad Persija saat itu, yaitu Putu Gede, Om Putu Gede. Nah, Om Putu Gede ini sebenarnya justru dikenal sebagai legendnya Arema karena permainan terbaiknya memang, atau bahkan di masa-masa terakhirnya dia malah main di Arema. Dan gue beruntung bisa mendapatkan jersey ini karena waktu itu gue sempat main ke rumahnya, terus gue melihat koleksi-koleksi dari Om Putu Gede. Sekarang lihat mau yang mana nih? Waduh, yang mana? Boleh, mau yang di sana? Silakan. ini beneran Om? Bener. Om, terima kasih Om. Ini amanat yang harus saya jaga. Insya Allah akan saya jaga terus sampai tua nanti. Terima kasih Om. Terima kasih. Oh, makasih Om ya. Ini buat gue salah satu jersey terbaiknya Persija ya, karena kayak menunjukkan kegagahannya dia. Dan memang di zaman pas di kompetisi ini memang Persija tuh lagi ada di puncak klasemen ya, karena memang secara pemain memang lagi bagus banget. Di belakang tuh ada Olinga Atangana, terus kipernya ada Beng Jen itu dari Kamerun, terus depannya itu ada Widodo Cahyono Putra, ada Rocky Putirai, ada Mirobaldo Bento. Di era itu tuh pemain Persija di musim ini tuh bisa dibilang dream team lah, bertabur bintang ya. Dan ini juga jadi salah satu cerita ya kenapa ada nomor 7. Jadi sebenarnya ternyata nomor ini
sebenarnya bukan nggak rebutan ya, tapi memang jadi kan WCP kan Widodo Cahana Putra kan biasanya memakai nomor 7, tapi saat itu memang Putu Gede, Om Putu Gede sudah memakai nomor 7, dan saat itu dulu kan eranya Sutioso ya, eranya Gubernur Jakarta Sutioso itu kayak menyambut Widodo Cahana Putra dengan nomor 10, karena nomor 10 kan juga bisa dibilang menjadi nomor yang keramat ya kalau dalam klub sepak bola ya. Jadi waktu itu akhirnya nomor 10 waktu itu Widodo Cahana Putra waktu di Persija di zaman ini pakai nomor 10, dan nomor 7 dipakai sama Putu Gede. Nah, kalau ngomongin desain ya, ini kayak ada jeruk ya, kayak kulit jeruk. Ini ada detailnya, ini kayak ada kotak-kotak kecil gitu. Nah, terus ini ada macannya gede banget. Nah, terus aparelnya Austi. Nah, Austi ini sebenarnya katanya juga bukan aparel resmi ya, jadi kayak beli jadi gitu loh katanya gitu, beli jadi terus langsung ditembak aja gitu jadi jersey klub saat itu. Terus ini juga sablon, bukan bordir ya, tapi sablon gitu. Terus ininya juga macannya. Nah, gue kenapa pilih ini karena sebenarnya jersinya kayak beda-beda gitu. Jadi ada beberapa jersey yang ini kan detailnya kotak-kotak ya. Ada juga yang kayak cuma yang garis-garis juga. Jadi kayaknya ya karena waktu itu memang jersinya dibelinya memang udah jadi memang tidak bisa dengan desain yang sama, atau tidak bisa dengan struktur si jersinya tuh sama gitu. Jadi memang beda-beda. Dan gue punya yang Widodonya itu versinya malah yang garis gitu, bukan yang kotak-kotak gitu. Tapi yang gue lihat kenapa ini gue pilih karena satu, kondisinya masih bagus banget. Terus kebetulan ada beberapa kolektor, ada satu kolektor yang punya Joko Puspito. Jersinya Joko Puspito itu sama persis kayak gini gitu desainnya, dengan detail kotak-kotak kayak gini nih gitu. Tekstur ya, bukan struktur, tekstur, bener, tekstur. Kayak organisasi kalau struktur. Nah, jadi buat gua ini jadi salah satu jersey Persija yang terbaik sepanjang masa, dengan desain yang berani, menunjukkan bahwa mereka adalah macan Kemayoran. Terus beruntung lagi ini adalah hasil jersey pemberian dari pemainnya langsung. Jadi kalau orang nanya mau bayar berapa, mau jual atau enggak, udah pasti nggak akan dijual walaupun dengan harga berapapun, karena ini ada nilai historinya. Dan gue ingat banget pas momen ini, kebetulan gue nonton langsung ke Lebak Bulus saat itu. Skornya waktu itu 7-2 lawan PSBL Bandar Lampung di Lebak Bulus. Dan gue ingat banget Coach Widodo Cahana Putra golin 5 saat itu. Dan jersinya sebenarnya ada di Coach Widodo yang dipakai. Tapi ternyata ada beberapa jersey waktu itu ya yang memang beredar, karena waktu itu kitman-nya memang mempersiapkan beberapa jersey untuk satu musim kan gitu. Dan ya buat gue ini menjadi salah satu jersey Persija yang terbaik yang pernah gue pegang juga. Ya ini jadi salah satu bukti sejarah juga bahwa Persija juga pernah punya jersey seperti ini ya. Dan memang kebetulan juga saat itu Persija udah mulai menjadi raksasa ya, karena waktu itu memang lagi memimpin klasemen saat itu kalau nggak salah gitu. Tapi sayangnya liganya harus diberhentikan karena krisis moneter saat itu. Oke. Para pecinta jersey, terima kasih sudah melihat konten gua. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi inspirasi atau bisa sedikit memberi pencerahan juga tentang jersey ini, tentang bagaimana bentuknya jersey tahun 97 ini.
gue sempat dapat juga jersey yang lain, pemain yang lain dari manajernya dulu, manajer wanita pertama, namanya Ibu Diza Rashid Ali. Kebetulan beliau sekarang ada di Makassar dan sempat bertemu juga langsung. Dan gue dapat beberapa jersey ini lagi dan beliau minta untuk gue menjaga. Jadi memang kalau yang namanya kolektor itu buat gue pilihan. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan amanah untuk menjaga jersey-jersey bersejarah ini, tolong dijaga. Oke, sampai jumpa di Rap Jersey of the Day berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Rian Hakim Radita. Dadah!